Jika aplikasi pinjaman online melanggar aturan dari OJK, apakah kita bisa gagal bayar otomatis aman ataukah utang kita akan lunas? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering kali mendengar atau mungkin berhadapan dengan pinjol-pinjol atau oknum-oknum yang mana terindikasi melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam proses penagihan. Ya, kalau untuk proses-proses peminjaman, pencairan dana, dan lain sebagainya sih mungkin kita nggak pernah tahu ya mereka melakukan pelanggaran atau tidak. Karena ya itu dapur mereka lah ya, itu di belakang layar mereka lah ya. Nah sedangkan kalau kita paling gampang, paling mudah itu tahu mereka melakukan pelanggaran adalah ketika proses penagihan yang kita alami. Ya, misal penagihannya melakukan ancaman-ancaman fisik, penagihannya melakukan penyebaran data pribadi, penagihannya melakukan ancaman-ancaman lain yang memang sebenarnya tidak boleh dilakukan ya, secara aturan OJK tidak boleh. Dan menghubungi nomor-nomor yang mungkin ya nggak pernah kita daftarkan dan mempermalukan kita di nomor-nomor kontak kita tersebut. Nah, ini juga tidak boleh. Penagihan hanya boleh dilakukan kepada yang bersangkutan ke alamat sesuai yang terdaftar yang bersangkutan, bukan alamat orang lain dan sebagainya. Nah, kalau hal seperti ini terjadi, apa sih yang kita lakukan dan gimana caranya kita untuk bisa istilahnya melawan balik gitu lah ya, dalam tanda kutip. Artinya ya kita nggak berdiam diri, ya mau nggak mau kita harus laporkan. Lapornya kemana dulu? Lapornya ke pinjolnya, lapornya juga bisa ke OJK, dan ke surat pembaca. Nah, 3 ini penting untuk teman-teman laporkan ya. Karena ke pinjol yang bersangkutan ini tujuannya apa sih? Bisa jadi ya DC-nya ini adalah oknum yang memang ya pinjolnya itu nggak pengen penagihan kayak gitu. Tapi si DC-nya ini melakukan penagihan kayak gitu. Nah, ini bisa jadi terjadi. Jadi biar si pinjolnya membereskan masalah ini dengan karyawan DC-nya tadi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus lapor OJK juga, tapi teman-teman harus mengumpulkan bukti-bukti yang akurat, yang lengkap juga, yang menyatakan bahwa ya aplikasi pinjol ini melakukan pelanggaran. Sehingga kedepannya mereka tidak berani lagi melakukan pelanggaran dan OJK bisa memberikan sanksi. Cuman ini responnya nggak bisa kita bilang cepat. Bisa jadi akan sangat lambat ya. Jadi paling efektif dan efisien adalah melaporkan ke si pinjolnya. Ya, kalau sampai ada tindakan ancaman kriminal yang berbahaya banget, ya udah langsung lapor ke polisi aja. Itu akan jauh lebih bagus gitu ya. Gak usah ke pinjol-pinjol dulu. Kalau memang udah kebangetan banget. Sampai kayak mungkin mengancam keluarga kita, anak, istri, dan lain sebagainya. Nah, kalau udah seperti ini, apakah utang kita sebenarnya akan otomatis lunas? Jawaban saya, secara administratif tidak. Ya, kenapa? Karena itu beda urusan. Kecuali memang ada keputusan pengadilan sebagai ganti rugi, konsekuensi di mana kalian dirugikan, nanti akan dihapuskan hutang dendanya, bunganya dihapuskan juga, itu bisa jadi. Ya, atau mungkin kebaikan dari pinjolnya yang ingin menebus kesalahannya, melunaskan hutang kalian, nah itu juga bisa jadi terjadi. Ya, tapi kalau secara sepihak kita memutuskan, oh udah kayak gini ngapain kita bayar, udah otomatis lunas nih. Nah, ini secara administratif tidak akan pernah lunas karena tidak ada tindakan dari teman-teman. Jadi teman-teman harus melakukan tindakan, melakukan pelaporan-pelaporan, mengumpulkan bukti dan seterusnya. Ya, jadi jangan berdiam diri dan memutuskan sendiri. Kita wajib untuk melakukan pelaporan agar ya biar DC-nya kapok juga lah ya, nggak melakukan hal ini kepada orang-orang lain selain kita gitu teman-teman. Ya, oke. Jadi kalau dianggap otomatis lunas enggak, tapi kalau kalian masih belum ada uangnya dan mau galbe dulu ya insya Allah bakal tetap aman. Karena ya pinjol memang nggak berat resikonya sebenarnya. Kalau teman-teman tahu bagaimana cara menghadapinya. Kalau teman-teman tahu resiko apa sebenarnya. Jadi nggak begitu berat kok. Jadi nggak usah takut, tetap tenang aja. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Ya, jadi tetap berdoa juga tetap. Teruslah berusaha, ikhtiar, ya apapun itu dilakukan untuk memperbaiki perekonomian kita. Dan semoga teman-teman rezekinya dilancarkan, amin amin ya rabbal alamin. Biar bisa segera menyelesaikan permasalahan pinjol-pinjolnya ini. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.